Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mengeluarkan terkait SIO Biomass Team Empower Plan in Malaysia. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Dimas Maharani, kedua saya sendiri Juna Cahyo Pambudi, dan yang ketiga ada Ditya Maulida Saraswati. Untuk aktivitas sendiri, kegiatan ini adalah penggunaan tandan kosong kelapa sawit atau TKKS, serat sokap, dan cangang sawit yang merupakan produk limbah dari proses penggilingan kelapa sawit yang bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk produksi modern. Dengan kapasitas 35 ton per jam, biomasa 29 bak yang sangat efisien, dan sistem kogenerasi untuk memasok uap dan listrik ke kilang minyak sawit Sandakan Edible Oils SDN BHD di Sabah, Malaysia. Untuk pihak yang terlibat dalam proyek ini adalah pemerintah Malaysia yang diwakili oleh SIO Energy SDN BHD sebagai tuan rumah penyelenggaraan, dan Denmark yang diwakili NE Klimat atau S sebagai mitra. Sistem energi biomasa yaitu boiler dikembangkan dan diproduksi oleh Ecosystem sebagai sebuah perusahaan Malaysia yang memproduksi boiler efisiensi tinggi, dan sistem pemanfaatan biomasa berdasarkan desain yang dikembangkan oleh mitra Enco V&W Falun di Denmark. Proyek ini sejalan dengan keputusan pemerintah Malaysia untuk mengintensifkan pengembangan energi terbarukan sebagai sumber bahan bakar kelima di bawah kebijakan diversifikasi bahan bakar udara, sebagaimana ditetapkan dalam tujuan rencana perspektif garis besar ketiga untuk tahun 2001 hingga 2010 terkait OPP 3 dan ke-8 rencana Malaysia di tahun 2001 hingga 2005. Untuk tempat pelaksanaan sendiri, proyek ini dilaksanakan di kilometer 8 Jalan Batu Sapi, Karamunting, PO Box 26059079 Sandakan, Sabah. Untuk tanggal pelaksanaan sendiri, persetujuan lingkungan diterapkan untuk proyek pada tanggal 6 Oktober tahun 2005 dengan disetujui surat yang diadakan pada tanggal 7 bulan 4 tahun 2006, dan proyek ini berakhir pada tanggal 15 bulan 9 di tahun 2015. Selanjutnya adalah metodologi proyek SIO Biomass dan Steam Empower Plan di Malaysia. Alat standar pedoman yang digunakan. 1. Prosedur pembaruan periode kredit aktivitas proyek CDM terdaftar versi 06.0. Penilaian validitas baseline asli atau saat ini, dan pembaruan baseline pada pembaruan periode kredit versi 03.0.1. Emisi dari lokasi pembuangan limbah padat versi 06.0.1. Alat untuk menghitung faktor emisi untuk sistem kelistrikan versi 04.0. Pedoman umum tentang kebocoran dalam kegiatan proyek biomasa versi 03. Alat untuk menentukan sisa massa pakai peralatan versi 01. Proyek dan emisi kebocoran dari transportasi barang versi 01.1.0. Metodologi yang digunakan. 1. AMSIC, produksi energi termal dengan atau tanpa listrik versi 20, dan 2. AMS 3E, penghindaran produksi metana dari pembusukan biomasa melalui pembakaran terkontrol, gasifikasi atau perlakuan mekanis atau thermal versi 17. Metodologi yang dimaksud. 1. AMS IG, pembangkit listrik terbarukan yang terhubung ke jaringan versi 17 untuk perhitungan faktor emisi jaringan sebagaimana maksud dalam AMSIF versi 02 per paragraf 14, dan 2. AMSIF, pembangkit listrik terbarukan untuk penggunaan kaptif dan jaringan mini versi 02 untuk perhitungan emisi dasar untuk pemindahan listrik dari jaringan sebagaimana dimaksud pada paragraf 36 dari AMSIC versi 20. Metodologi AMSIC versi 20 dapat diterapkan pada aktivitas proyek ini sebagai berikut. Metodologi ini terdiri dari teknologi energi terbarukan yang memasok penggunaan dengan energi panas yang menggantikan penggunaan bahan bakar fosil.
Kegiatan proyek ini berbasis biomasa atau memanfaatkan sisa limbah dari proses pabrik kelapa sawit untuk kogenerasi energi termal dan listrik. Pengurangan emisi dari sistem kogenerasi biomasa dapat diperoleh dari salah satu kegiatan berikut: A. Pasokan listrik ke jaringan, B. Produksi listrik dan atau energi panas, uap atau panas untuk konsumsi di tempat atau untuk konsumsi oleh fasilitas lain. Total kapasitas pembangkit energi termal terpasang dari peralatan proyek adalah 22,95 MB kurang dari 45 termal. Untuk sistem pembakaran bersama, total kapasitas pembangkit energi untuk termal terpasang untuk peralatan proyek saat menggunakan bahan bakar fosil dan terbarukan tidak melebihi 45 MB termal. Kegiatan proyek ini meliputi pengurangan emisi dari komponen energi termal dan listrik dan total kapasitas pembangkit energi terpasang 22,95 MW termal dari 1,2 MW listrik setara dengan 3,6 MW untuk total 26,55 MW termal. Peralatan proyek tidak melebihi 45 MW termal. Kegiatan proyek adalah fasilitas baru dan tidak melibatkan penambahan unit energi terbarukan ke fasilitas energi terbarukan yang ada. Kegiatan proyek memodifikasi fasilitas yang ada untuk pembangkit listrik terbarukan, fasilitas baru atau proses privat, dan kegiatan proyek yang melibatkan penambahan kapasitas. Jika biomasa padat, misalnya briket, digunakan, harus ditunjukkan bahwa biomasa tersebut diproduksi hanya dengan menggunakan biomasa terbarukan dan semua emisi proyek atau kebocoran yang terkait dengan produksinya harus diperhitungkan dalam perhitungan pengurangan emisi. Kegiatan proyek tidak menggunakan bahan bakar biomasa padat. Listrik dan uap yang dihasilkan oleh kegiatan proyek digunakan secara internal. Proyek tidak memulihkan atau memanfaatkan biogas untuk produksi listrik atau panas. Kegiatan proyek tidak menggunakan arang. Selanjutnya adalah metodologi MS3E versi 17 berlaku untuk aktivitas proyek sebagai berikut. Yang pertama, kategori proyek ini terdiri dari tindakan yang menghindari produksi metana dari biomasa atau bahan organik lainnya. Dengan kata lain, pembusukan dari air limbah dihindari dengan cara 1. Pembakaran terkendali, 2. Gasifikasi untuk menghasilkan syngas atau produsen gas, 3. Perlakuan mekanis atau thermal untuk menghasilkan bahan bakar yang berasal dari sampah RDF atau biomasa yang distabilkan SD. Contoh proses perlakuan mekanis atau thermal adalah paletisasi partikel kayu. Selanjutnya, RDF-SB yang dihasilkan harus digunakan untuk pembakaran baik di lokasi maupun di luar lokasi atau tidak melibatkan RDF-SB. Dengan tidak adanya kegiatan proyek, pabrik hanya memiliki pilihan untuk membuang TKKS ditumpukan untuk terurai secara alami di mana ia mengeluarkan biogas yang mengandung metana. Faktor koreksi metana atau MCF diperhitungkan dalam perhitungan dasar. Pengurangan emisi dari aktivitas proyek diperkirakan kurang dari 60 kg CO2 setara setiap tahun. Tidak ada pembakaran terbuka atau pemindahan untuk aplikasi lain dari limbah di baseline. Mereka dibuang di tempat pembuangan limbah padat yang ditentukan dalam skenario sesuai dasar lokasi dan karakteristik lokasi pembuangan yang ada di baseline. Kegiatan proyek tidak melibatkan pemanfaatan limbah yang membusuk. Sebagian yang ditambang yaitu dibuang dari tempat pembuangan limbah padat karena biaya tambahan akan dikeluarkan untuk menggali limbah biomasa lama. Sedangkan bila biomasa segar diangkut langsung dari pabrik pemasok, prakteknya tidak menghindari kemacetan di pabrik dan biaya pengiriman ke tempat pembuangan limbah padat dan penggalian limbah. Proyek ini tidak melibatkan penggunaan syngas yang dihasilkan, gas produser atau RDF-SB untuk pembangkit panas dan listriknya dalam batas proyek. Kegiatan proyek tidak melibatkan gasifikasi, aktivitas proyek tidak melibatkan proses RDF-SB.
Limbah sisa dari pembakaran terkendali dikirim ke TPA kota dan emisi dari limbah sisa diperhitungkan menggunakan model peluruhan orde lama atau FOD yang dijelaskan dalam AMS 3G. Dalam proyek ini, belum diketahui berapa total biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah perkiraan pengurangan gas emisi ekuivalen CO2 yang dicapai. Perkiraan pengurangan emisi ekuivalen CO2 yang berhasil dalam proyek ini, estimasi penurunan emisi GRK rata-rata tahunan untuk periode kredit kedua adalah 51.700 TCO2e dan total pengurangan emisi GRK untuk periode kredit yang dipilih adalah 361.910 TCO2e. Untuk dampak terhadap pertanian industrial sendiri, proyek ini baik terhadap pertanian industrial karena dapat mengurangi limbah khususnya di perusahaan sawit yang yang menghasilkan limbah TKKS, serat mesokap, dan cangkang sawit yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk produksi modern. Kelayakan jika dilaksanakan di Indonesia sendiri sebagai salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia dipastikan memiliki limbah perkebunan kelapa sawit yang melimpah. Dengan diadakannya proyek pengolahan TKKS ini menjadi pembangkit listrik, tenaga uap, dan biomasa SEO akan sangat membantu pengurangan limbah kelapa sawit. Selain itu, penurunan gas CO2 dari proyek ini cukup bernilai tinggi sehingga dapat diterapkan di Indonesia dengan memperhatikan beberapa aspek. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Bila teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. Cukup sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.